semuanya, nama gua Hans. Gue Darwin. Hari ini kita dari HWD Consulting ada tamu spesial, salah satu klien kita, yaitu adalah Bro Andi. Halo. Apa kabar, Bro? Baik, Bro. Jadi lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk, ya seperti biasa masih seputar dunia kreatif, terus ya bisnis terutama otomotif gitu. Dan otomotif ini kan ya lu partner kita lah Ya, gitu. ya. Dan mungkin sekarang momennya gue akan banyak bertanya. Karena seperti biasa, yang lu tahu gue juga agak buta banget nih tentang dunia perpajakan. Apalagi di sisi yang kreatif terutama ya. Karena ini gue baru mulai, baru pengen tahu, mendalami yang sisi kreatif atau sisi freelance nih seperti apa sih gitu kan. Kalau yang mungkin secara perusahaan yang company itu udah dibantu sama kalian gitu kan. Ya, ya. Gitu sih paling. Mungkin gue mau nanya lu dulu nih, Bro. Oke. Kalau lu denger kata-kata pajak itu, yang di pikiran lu apa tuh biasanya langsung? Dari sisi gue yang di freelance ya, di kreatif, dengar kata pajak tuh pusing sih jujur, pusing dan ada ketakutan jujur, ada ketakutan karena dua sisi ini gue pun di bisnis yang otomotif, gue bukan orang yang aktif di manajerial, either itu finansial atau ngurusin pajak atau administratif, jadi gue kayak agak percaya sama partner lah gitu ya. Ya. Nah, di situ pun ibaratnya nih bisa berpengaruh kan ternyata ke urusan pajak gue keseluruhan gitu loh. Contoh kayak yang gue bingung itu ternyata kegiatan gue di otomotif dan sebagai freelance atau sebagai di dunia kreatif itu ternyata pajaknya gabung ya semua ya. Iya, Jadi satu semua ya Betul. dalam satu sistem. Itu gimana sih sebenarnya? Jadi memang kita bilangnya itu wajib pajak ya. Oke. Jadi let's say lo ada perusahaan. Hmm. Perusahaan itu adalah satu wajib pajak tersendiri. Oke. Nah, sedangkan lo sebagai orang pribadi itu adalah satu wajib pajak tersendiri juga. Jadi ini adalah dua wajib pajak yang berbeda yang harus kita hitung masing-masing pajak penghasilannya. Oke. Mungkin tadi maksud lu, Bro Andri itu kayak gini ya, kan lu dapat gaji tuh dari PT-nya gitu. Betul. Kan. Terus lu sebagai freelance juga ada Iya. dapat dari tempat lain, padahal bukan ngerjain yang otomotif nih. Iya betul. Tapi ya dapat dari lain-lain, ada kreatif segala macam. Nah memang semua pendapatan atau penambahan ekonomi untuk wajib pajak itu harus digabung dan dihitung ulang setiap tahunnya gitu. Itu umum. Itu umum. Itu umum. Oke. Nah, mungkin gue di sini juga mewakilkan apa ya, banyak suara teman-teman yang di bidang gue kreatif. Kreatif itu mungkin bisa ngeliputin ya dunia audio, visual, terus ide, konsep, terus produksi juga mungkin gitu ya. Gue yakin banyak banget temen gue pun di sekitar gue yang kalau kita lagi di awal tahun ya, biasanya kan kita sibuk lapor SPT apa semua. Mereka tuh kayak bingung, "Nih lu apaan sih SPT?" gitu. Nah, mungkin dari hal paling kecil dulu deh, freelance misalnya. Kalau yang perusahaan nanti kita belakangan deh. Yang freelance ini, anggap gue lagi bertindak sebagai di-hire oleh sebuah company untuk project misalnya pembuatan sebuah iklan. Oke. Di situ gue ditaruh sebagai produser misalnya. Oke. Nah, yang gue tahu selama ini ketika gue ngambil job itu, dalam tanda kutip, misalnya angkanya adalah, kita sebut aja, misal 20 juta gitu ya. Oke. Jasa gue tuh dinilai 20 juta. Mereka bilang, karena mereka perusahaan ya, mereka badan juga, mereka udah motong pajak. Nah, gue sebagai yang udah nerima nih uang 20 juta, sebaiknya tuh gimana sih? Misalnya anggap ini masih di Januari deh. Apakah dari 20 juta itu gue harus nabung sisain 10% atau 5% harus gue spare tuh, kunci, buang ke rekening lain atau gimana, yang karena itu nanti gue buat bayar. Sebaiknya gimana menurut lo? Nah, let's say 20 juta tuh. Oke. 20 juta itu biasanya kalau perusahaan itu dia akan motong PPh 21 tidak final. Oke. Nah, PPh 21 tidak final itu let's say kita bilang 5% lah ya. Oke. 5%, 20 juta dikali 50% dulu karena penghasilan netonya itu 50%. 10 juta kali 5% itu berarti di angka
500.000. 500.000 ya misalnya. 500.000 itu sudah dipotong, berarti lu dapat 19.500.000 dong. Oke. Nah, banyak orang yang ngira, oh sudah dipotong, udah Iya. selesai, Iya gas. itu. Oke, terus? Nah, padahal itu lo akan diakumulasi selama setahun. 20 juta itu, let's say lo setiap bulan, kali 12, total berarti ada 240 juta. Nah, itu nanti akan lo hitung lagi di SPT tahunan lo. PTKP lo, let's say 54 juta, lalu penghasilannya berapa, 200 juta. Nah, nanti itu tarifnya itu progresif, bukan yang 5% itu. Jadi ada 5, 15, 25, 30, 35%. Berdasarkan jumlah penghasilan dalam 1 tahun. Betul. Dan itu belum dijumlahkan dengan penghasilan lain. Yang lu sebutkan tadi itu hanya sebagai produser. Iya. Sedangkan lu mungkin ada penghasilan lain di luar itu. Misalnya jual beli atau apa. Itu juga nanti akan diperhitungkan juga. Ini aja gue dengerin udah deg-degan. Deg-degan gue. Memang gini bro, menurut gua ada satu quote di perpajakan yang bilang, hanya ada 2 di dunia ini yang sudah pasti ada. Yaitu adalah kematian, yang kedua adalah perpajakan. Jadi kayak, ya anggap gue sebagai di sisi kreatif ya, ya masih tenaga gue masih banyak terpakai untuk teman-teman, untuk relasi-relasi lain juga yang untuk di dunia kreatif ini gitu. Jadi kalau dibilang secara perusahaan itu juga ada penghasilan yang pasti itu gaji, tapi yang sisi kreatif ini gue nggak akan ninggalin itu kan, karena dari dunia itu gue besar juga gitu kan. Contoh lagi misal kayak gara-gara otomotif nih, hal kecil lagi sama, tapi mungkin ini nggak ada kaitannya sama perusahaan lain ya misalnya. Kayak contoh, gue sering diminta tolong untuk beliin mobil deh, contoh. Beliin mobil. Jadi saking orang udah trust sama gue mau beli mobil, gue punya budget 100 juta. Please, tolong cariin mobil terbaik. Uangnya gue transfer ke lu ya, gue percaya sama lu. Misalnya, gue beli mobilnya 80 juta. Terus gue dandanin rapi sampai nih orang siap nih mobil, intinya dia pakai selama bertahun-tahun sehat gitu ya. Tinggal maintenance saja. Ada margin 10 juta di situ. Net. Enak dong gue. Nah, sebaiknya gimana? Karena itu gue personal sama dia. Dia juga nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa nih, ambil keuntungan. Sangat nggak apa-apa. Karena itu lu jasa lu gitu di sini. Lu yang milihin mobilnya dan lu bikin gue tenang. Tuh. Ada untung 10 juta. Dari 10 juta itu perlakuan gue sebaiknya gimana? Apakah sama kayak tadi gue harus nge-spare? Ini kan nggak ada gimana-gimana nih. Sama. Nah, sama sih. Sebenarnya kayak yang dijelasin Hans itu, kalau tadi kan bedanya lu sama company nih. Ya. Udah dipotong lah istilahnya kan. Walaupun udah dipotong, kayak kata Hans itu harus dihitung lagi tuh nanti tiap tahun gitu kan. Nah, ini kan ibaratnya lu deal-dealan sama temen lah, sama orang pribadi lah kita ngomongnya gitu kan. Orang pribadi ini kan jarang kayak ya motong pajak lah segala macam. Nah, cuman balik lagi di pajak itu semua penghasilan atau penambahan kemampuan ekonomis itu harus dilaporkan. Jadi, yang tadi lu kerjain tuh net 10 juta itu akan ditambahkan sama yang kreatif lu tadi tuh. Plus juga kalau misalnya lu ada gaji dari mana, ya ditambahkan juga, dihitung lagi 5, 15 dan seterusnya 5, gitu. 35. Berarti kalau gue jahat, gue nggak salah laporin. Boleh dong. Memang. Ya ini agak sulit sih ya. Iya, agak sulit. Tapi gini, misalnya gue berlaku agak jahat dalam tanda kutip ya. Gue nggak ngelaporin. Apakah aliran dana itu ke-trace di sistem pajak apa? Cortex sekarang. Cortex. Apakah aliran dana gue yang 100 juta tadi, meskipun ada untung 10, ke-trace gak aliran dana gue tuh? Untuk sekarang bisa kita bilang, jadi konsep SPT tahunan itu, kalau lu tahu itu adalah self-assessment. Oke. Jadi self-assessment itu adalah lu melaporkan sendiri apa aja penghasilan lu, apa aja harta yang lu punya, hutang yang lu punya, itu semua lu declare di dalam SPT tahunan lu itu. I see. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Cortex ini akan semakin canggih. Nanti semua data-data yang lu punya itu akan masuk secara otomatis di dalam sistem. Karena, kenapa gue ngomong kayak gini? Karena ada beberapa data yang udah masuk. Contoh, nomor rekening. Mungkin nggak semua wajib pajak masuk, tapi ada beberapa klien kita yang sudah masuk nomor rekeningnya. Yang kedua,
itu adalah nomor paspor. Oke. Nomor paspor itu beberapa klien kita sudah masuk. Jadi hati-hati lu kalau sering keluar negeri, Iya, setiap iya, iya, bulan iya. pelesiran ya siap-siap aja. Mungkin gua mau nambahin dikit ya dari yang omongan Hans gitu ya. Mungkin kalau secara lu tanya nih, bakal ketahuan nggak sih kalau nggak gua laporin ya? Nah sebenarnya kayak kata Hans kan sekarang belum secanggih itu. Cuman dari pajak atau dari DJP itu sebenarnya juga bisa menguji istilahnya dari kewajaran apa yang lu laporin. Misalnya nih contoh, lu kan selama ini nggak pernah melaporin pendapatan lu yang 10 juta tadi berapa, tiba-tiba lu misalnya beli apartemen, beli mobil gitu. Padahal dari harta yang lu laporin di SPT itu uangnya nggak ada tuh. Nah dari sana pajak bisa infoin ke lu atau nanya ke lu gitu. Ini Itu humanis ya? Ngitung orang atau sistem? kayaknya sekarang sih mereka udah ada istilahnya ya secara sistem mereka akan melihat kayak cuma membandingkan lah Oke. perbedaan misalnya dari tahun lalu sama tahun ini beda hartanya apa itu mungkin Oke. mereka udah ada sistemnya. Cuman balik lagi untuk kewajaran ini masih dipegang oleh manusia sih ya. Oke. Betul, betul. Makanya lo sering nanya ke gue per tahun tuh ada beli apa lagi lo gitu. Betul, itu. Lu saking kebanyakan harta sih kita juga jadi bingung. Kok nambah harta tapi nggak Nah. uangnya ya gitu kan. Bahaya sih. Nah, itu tadi mungkin bentuknya yang tangible tuh. Ada kalau di dunia kreatif tuh yang intangible banget. Contoh kayak musik ya. Gue masih lumayan aktif di musik, tapi lebih di balik layar lagi nih. Mungkin jawabannya akan mirip, tapi gue pengen penasaran aja sih. Kayak contoh di dunia audio, setelah rekaman dan lain-lain tuh ada proses namanya mixing mastering. Itu buat ngeproses hasil rekaman lo di studio kita olah lagi gitu. Itu kan masih gue lakukan sampai saat ini. Itu intangible banget kan, sebuah jasa yang gue lakukan sendiri. Bentuknya juga nanti yang gue kasih ke dia tuh audio dan dia bayar jasa gue di situ. Itu tetap gue harus ngelaporin. Misalnya anggap jasa gue mixing mastering per lagu misalnya 2 juta gitu ya. Terus 1 bulan gue punya target gue ngerjain misalnya 5 lagu. Balik lagi ada 10 juta gitu. Itu tetap gue harus nge-spare ya di situ ya. Betul, betul. Jawabannya sebenarnya sama dengan pertanyaan lo yang tadi. Semua jenis pendapatan Betul. atau penambahan ekonomis. Itu nggak ngaruh kayak ini penghasilannya gede atau kecil? Enggak sih, cuman Ngaruh ya? gini, memang kalau kita ngomong penghasilan ya, memang kalau secara umum penghasilan itu ya pasti akan dikenakan pajak. Cuman memang ya sesuai aturan juga memang ada beberapa penghasilan nih yang dibebaskan dari pajak ini gitu. Oke. Gitu. Ya, berdasarkan Undang-Undang Tuh. PPh pasal 4 ayat 3 ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak ya, seperti hibah, waris, penggantian asuransi, beasiswa itu sih nggak kena pajak. Oke, gue kasih satu contoh mungkin ultimate sih buat pertanyaan. Kayak misalnya, ya anggap gue satu kesatuan tadi ya. Gue sebagai pebisnis ya, tapi kita sampingkan itu. Tapi sebagai orang kreatif, gue mengerjakan dunia audio, visual, terus termasuk otomotif juga, tapi yang secara personal. Terus ada transaksi jual beli lainnya. Misal gue punya marketplace juga gitu ya, semua. Segala macem. Dan mungkin kalau bicara akhir tahun kan itu segelondongan ya. Gak usah ngomong akhir tahun dulu deh, bulanan dulu nih. Gitu ya, bulanan. Berarti gue juga sebagai personal nih, sebenarnya lebih baik. Gue harus punya pembukaan internal juga dong. Betul. Itu akan membantu berarti. Betul. Pembukaan internal ini yang kemudian membantu gue pribadi tiap bulan untuk ngitung berapa yang harus gue spare gitu. Gue spare dan akhirnya nanti terhitung kan sampai akhir tahun gitu. Betul. Betul. Itu tuh yang pada males pasti. Kalau orang seperti gue misalnya Ya. yang harus mikir dapat uang misalnya ya tadi habis ngelakuin kegiatan kreatif bayar jasa. Terus habis itu mungkin sorenya udah ada dapat job lagi misalnya
sebagai influencer gue harus posting sebuah campaign, dibayar lagi jasa. Terus besok pagi udah ada masuk job gitu loh. Iya, iya. Dan apalagi udah nama-nama besar ya, nama-nama besar yang jobnya itu mungkin dalam satu hari job listnya bisa 4, 5, sampai 10 mungkin dalam satu hari gitu. Berarti mau nggak mau orang kreatif pun harus melek sama, nggak usah ngomongin pajak dulu, tapi finansial dulu kan. Betul. Nah itu baiknya gimana? Kalau untuk yang tips dari kalian deh, untuk nganterin orang yang kreatif ini, di bidang kreatif, mau itu seni, mau itu apapun, sampai akhirnya bisa bayar pajak atau melakukan kegiatan pajak ini dengan yang akhirnya tidak memberatkan mereka. Baiknya gimana? Menghilangkan ketakutan itu deh. Ya sebenarnya cara terbaik ya seperti yang lu bilang tadi, melakukan pencatatan setiap bulan, apa aja penghasilannya, dan kalau memang kalian lebih mumpuni di bidang pajak, kalian sudah harus hitung berapa sih kira-kira pajak yang harus dibayar. Oke. Tapi ya kalau kalian masih agak bingung atau apa, ya cara tercepat hire konsultan pajak. Wah. Jualan. Personal juga bisa ya sebenarnya. Personal juga bisa. Bisa juga sih. Itu sih gue terkadang tuh gue juga suka ditanya sama temen gue, tapi karena kan gue ada kalian gitu ya. Jadi teman-teman di umur yang mungkin dari range 35 tahun ya, mungkin ya, yang kerjaannya udah settle secara freelance. Dia sebagai YouTuber atau sebagai influencer atau murni pekerja seni di balik layar. Itu juga mereka sebenarnya ada ke-worryan gitu. Gue harus gimana sih sama pajak ini gitu loh. Yang mereka takut adalah, nah ini mungkin pertanyaan gue. Misalnya mereka baru mau aktif sekarang nih, 2026. Mau gue oke deh. Gue akhirnya ngurus pajak deh. Meskipun mereka NPWP udah punya lama tuh. Misal NPWP punyanya 2020 gitu misalnya. Oke. Nah baru ngurus sekarang. Apakah damage-nya membuat mereka jadi tidak mau bayar pajak? Anjir, gede banget gitu. Atau sebenarnya akan fine? Nggak deg-degan nih? Coba kasih gambaran. Gue jawab ya. Boleh. Jadi mungkin sebelum itu, gue balik lagi deh. Kata lu kan tadi, lu nanya nih, apakah semua pendapatan itu harus dipotong pajak gitu kan? Baik kecil atau gede gitu kan? Nah sebenarnya pemerintah itu udah ada netapin nih, tergantung dari status lu. Oke. Apakah lu single, kawin, ataupun ya ada anak gitu ya. Jadi di tiap-tiap status itu sebenarnya pemerintah udah netapin, oh misalnya lu single, kita contohlah single ya. Single itu dalam setahun, kalau pendapatannya itu nggak nyampe 54 juta nih, ya sebenarnya lu nggak bayar pajak gitu. Oke. Karena lu masih di bawah istilahnya itu namanya PTKP gitu kan. Nah, balik lagi ke yang lu bilang tadi gitu kan. Lu kan nanya nih, kalau misalnya tadi dia baru mau daftarin nih. Sekarang. Baru daftarin. Sebenarnya kalau gua mau ngomong pahitnya nih ya, resikonya. Bisa aja nih pajak ngelihat, lu selama ini ada pendapatan nggak? Itu satu. Ya kan, Oke, itu berarti kan satu. selama ini dia belum lapor, itu Iya. satu. Itu tapi kita ngomong yang jeleknya dulu ya. Tapi sebenarnya kalau balik lagi pendapatan dia itu nggak melebihi 54 juta, ya dia bisa aman-aman aja kan ya. Maksudnya dia nggak bayar pajak sebenarnya, cuma memang kan kewajiban dari seseorang wajib pajak itu satu bayar pajak, kedua dia harus tetap lapor tahunan gitu. Coba sorry, gue tanya. Misalnya kita 2026, dia udah punya NPWP tuh 2020 tuh. Ketika mau ngurus sekarang, apakah dia harus flashback tuh? Flashback ke 2020, gue pernah penghasilan apa? Gue harus lihat lagi, nge-trace lagi penghasilan, gue data ulang lagi dari 2020, 21, 22, gitu atau otomatis akan tampil? Enggak ya berarti? Nggak otomatis sih. Karena balik lagi yang gue bilang tadi, sistemnya kan self-assessment. Iya. Nanti lo harus declare sendiri apa aja penghasilan yang lo dapatkan Masih selama bisa tahun nih, ini. 2020 nih, flashback gitu? Masih bisa. Tapi ya sistemnya berbeda. Kan kita 2025 itu sudah pakai Cortex.
Nah ini gimana Sebelum sekarang? 2025 ya kita pakai DJP online kan namanya. Masih bisa dibuka? Masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka sampai sekarang. Kirain dihapus gitu. Oh enggak dong. Karena kalau lu ada pemeriksaan tahun pajak sebelum-sebelumnya, lu harus buka data-data lu dong. Gua dia aman. Coba mungkin lu jelasin Hans, apa maksudnya biasanya pengecekan pajak itu berapa lama sih batas Oh iya. mundurnya gitu. Ya. Jadi memang ada daluarsa pengecekan lah, 5 tahun lah biasanya 5 Oh tahun. 5 ya? Tapi tidak menutup kemungkinan sebelumnya juga bisa. Kalau lu ada tindak pidana di bidang perpajakan. Oh. Kalau lu memang secara sengaja ingin memanipulasi perpajakan, ya lu bisa dicek sebelum-sebelumnya lagi. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih sekarang yang seprofesi dengan gue secara freelance ya, mau itu YouTuber, influencer atau apapun, kalau sekarang mau ngelapor, berarti better udah prepare dulu, lihatlah database kalian atau catatan finansial kalian selama ini 2021 pernah apa, 22 pernah apa, terus pernah beli apa juga termasuk ya, Betul. pernah beli apa semua, ya itu nanti dilaporkan secara self assessment tadi tuh diisi semua. Tapi tetap berarti nanti dijumlah tuh ya bayar ya 2021, 22, 23, 24, 25 sampai sekarang Betul. Bayarnya itu lebih ke per tahun sih. per tahun ya. Iya. Tapi kan udah 5 tahun dijumlah nih. Bayar sekaligus sekarang. Dan jangan lupa, ada denda. Kalau lu telat bayar. iya. Denda keterlambatan, Denda, berapa Win? Let's say 0,9 kali 24 0,9 bulan. lah, Jadi 24% yang harus kalian bayar kalau kalian telat bayar pajak. Ada pemutihan nggak tuh? Bukan samsat, bro. Nggak ada pemutihan ya. Kalau pemutihan sih sampai saat ini belum ada. Cuman kan dulu itu kan ada yang namanya PPS atau tax amnesty. Ah iya itu. Kita contoh satu case teman gua. Yang misal kita anggap mungkin bukan teman gua deh. Kita anggap semua yang seprofesi sama gua Oke. sudah sukses, sudah berkeluarga, Tuh. sudah punya penghasilan. Dalam 1 tahun gue yakin banget mereka tidak kurang dari, anggap aja penghasilan yang wajar ya. Misalnya per bulan, ya let's say 20-30 juta, let's say. Itu dari semua lini misalnya. At least itu ya. Gue bisa bilang at least. Mau jangan bohong loh. 30 juta ya. 30 juta at least kali 12. Dari 360 juta. Oke. Nah, mereka belum lapor dari 2021 sampai 2026 nih. Anggap ambang 5 tahun ya. Berarti kira-kira berapa sih itu per tahunnya tuh? Bisa nggak dikira-kira? Mungkin nggak? 360 PTKP, ya anggap dia penghasilan kena pajak 300 300 ya. Dikali 5%, berarti dia masuk 5 15. 5 sama 15 sih. sama 15 ya. Ya anggaplah kalau misalnya rata-rata, anggaplah 20% lah kita. Ya itunya, 20% kali 300 juta, Ya 36. 60 juta setiap 60 juta tahun. setahun. Berarti bagi 12 ya 5 juta sebulan dong. Betul. Itu. Dikali 5 tahun? Kali 5 tahun kalau belum bayar. Kalau belum bayar. Itu harus bayar. Ya nggak ada pilihan, bro. Kalau belum ada uangnya. Misalnya dia mau lapor nih. Ini pertanyaan ini aja nih. Ya. Kalau belum ada uangnya. Nah, mau jelasin apa gua? Karena Bapak Darwin ketidaktahuan boleh, ya. Bapak Karena Darwin. ketidaktahuan ya. Belum ada uangnya. Sebenarnya kan memang harus bayar. Cuman mungkin ini bisa kayak dibicarakan ke bagian kantor pajak ya, bahwa mungkin ya saya belum mampu nih sekarang misalnya, apakah ini bisa dicicil gitu. Itu ada opsi-opsi seperti itu Bisa juga. Bisa. Tapi balik lagi ke masing-masing kantor Masing-masing pajak ya, kantor atau pajak. masing-masing AR. Umumnya sih mereka mau lah ya, selama kita ada itikat baik untuk melunaskan pajak kita. Tuh. Karena itu baru penghasilan doang ya. Belum misalnya di 2021 dia beli mobil. Itu terhitung juga nggak? Di luar 30 tadi itu nggak? Udah termasuk. Oh, udah termasuk ya. Jadi, gue jelaskan sedikit lah. Jadi pajak itu sebenarnya dibagi dua. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Oke. Pajak pusat itu adalah contoh pajak penghasilan, PPN,
Lalu juga ada PBB. PBB-nya Oke. untuk sektor tertentu ya. Kalau lu let's say punya perkebunan atau punya industri perikanan, nah ini ada di pajak pusat. Lalu ada lagi pajak daerah. Contohnya itu adalah pajak mobil, pajak restoran, lalu juga PBB untuk sektor perumahan dan juga perkotaan dan juga perdesaan. Oke. Nah, itu kalau yang lu jelaskan mobil itu masuk pajak daerah. Oke. Nah, kalau yang kita bahas tadi untuk penghasilan dia 30 juta sebulan itu masuk pajak penghasilan di pajak pusat. Tapi dia memiliki mobil itu termasuk aset kan? Iya, karena sebenarnya kan harusnya dia beli mobil itu dari yang 300 juta setahun itu kan. Iya. Gitu. Jadi ya ibaratnya uang jadi mobil gitu kan. Masih mungkin ya 300 juta punya mobil. Itu mungkin dong. Kalau punya Palisade nggak mungkin. Itu lain cerita. Nah, itu tuh yang bakal ke-trace gitu ya berarti ya. Nah, Iya. Oh, sama satu lagi, mungkin selama ini kan orang pikirnya cuman kayak dari pendapatan segala macam kan. Tapi kan sebenarnya kita juga kayak misalnya kalau beli rumah itu kan kita KPR, Iya. ya kan KPA. Nah itu KPR atau KPA itu kita harus laporin juga di SPT gitu. Sumber uang kita Hutang. dari mana Hutang gitu. gitu. Iya. Gue dilaporin kan lapor. Selama yang lu kasih ke kita betul. 10 juta. Terus dia punya mobil bekas. Kalau Palisade tadi kan jelas nggak mungkin kan. Iya. Tapi kalau misalnya Palisade itu dihibahkan dari orang tuanya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Asal orang tuanya bayar. Nah, balik SPT lagi. orang tuanya harus dikurangin. Beli berapa miliar kan? Oke. Tuh. Tapi kalau misalnya kan 360 ya setahun. Mobilnya mepet deh. Misal. Terus nggak ketahuan ya itu antara misalnya mobilnya Raize gitu. Raize kan harganya 300-an. cash tapi. Oke. Misalnya 250 gitu ya. Oke. 250. Apakah pajak ini juga tahu ini mobilnya cicilan, leasing, atau cash? Nah itu gimana tuh pelaporannya? Balik lagi, self-assessment itu. Lu harus Oh gue lapor. bilangnya cicilan nih berarti. Nah, kan bisa. cicilan bisa atau cash bisa. Hmm. Kalaupun lu nanti bohong atau mungkin diungkapkan di SPT-nya itu salah, mereka kan bisa cross-check ke leasing. Pajak seperti malaikat dong. Bisa akses. Bisa ya? Bisa. Jadi kita konsepnya itu adalah ada self-assessment, jadi lu declare sendiri, tapi ada juga official assessment. Mereka akan cross-check juga, betul nggak yang kalian laporkan? Iya. Tapi tadi bayangan menurut gue ya, kalau sebagai mewakilkan teman-teman, kayaknya untuk orang seperti gue dan teman-teman ini kalau tadi 360 juta setahun, terus per tahunnya ada yang harus dibayar ternyata ketika kita mau mulai aktif nih dilaporkan itu 60 jutaan kaget sih. Jujur kaget sih pasti. Bahkan nggak usah 60 deh, mungkin 20 aja kita kaget sih. Mungkin ya, 20. Tapi kan it is what it is kan. Yang artinya gue nggak tahu, harusnya pajak juga apa nama ininya apa sih? Lembaganya apa? DJP. DJP menurut gue ya tadi punya kebijakan apakah yang sebelumnya ini dicicil tapi yang 2026 yang existing sekarang yang berjalan ini yang aktif deh dulu gitu. Ini dijalanin dulu nih terutama dengan ada sistem Cortex baru ini biar aktif dulu, yang belakangnya nanti dengan cara yang mungkin dapat kompensasi di situ. Ada nggak yang kayak gitu? Sampai sekarang sih belum ya, karena terakhir itu kan yang seperti Darwin ceritain cuman tax amnesty dan juga Iya. PPS kan, atau program pengungkapan sukarela. Dan itu bukan atas penghasilan bro, atas aset yang lu punya, berapa persen dari aset yang lu punya. 5 tahun itu means di 5 tahun lalu dia udah punya NPWP gitu kan? Betul. Tuh. Itu patokan kan NPWP kan? Jadi ada aturannya juga bro, kapan lu harus punya NPWP, kapan enggak. Oke. Wah, karena gini. Contoh, ini gue yakin banyak juga, gue mewakilkan suara banyak orang. Mungkin termasuk gue dulunya. Gue punya NPWP tuh rada lama loh. Mungkin di 2012, di awal-awal karir gue Iya. bekerja dulu, di 12 atau 13. Tapi gue bikin memang karena waktu itu ada kebutuhannya. Oke. Gue cari tahu, udah bikin aja, asal project gue bisa masuk gitu Oke. begitu. Karena syaratnya harus ada NPWP gitu. Yang ternyata kesadarannya adalah ketika lo punya NPWP ya lo harus udah rajin laporan kan gitu kan, Betul, base-nya kan.
Itu sih yang kita nggak siap sih. Nah, makanya kalau bicara orang seperti gue ngatur, sekarang ini udah tahu nih, udah tahu ada income yang tiap bulan, yang rutin, mau itu dalam 1 bulan ternyata sebagai freelance pun ada job totalnya misalnya 30 atau 50 kali atau 100 kali pun, usahain secara finansial internal di-spare kan berarti kan di situ. Betul. Karena mungkin nggak semua kliennya motong juga, apalagi yang misalnya gini, balik deh, agak kecil nih skalanya. Bayaran-bayaran yang kayak 3 juta atau 2 juta, tapi sering kan gede juga kan. Kali 10 job ya udah 20-30 juta juga. Iya. Tapi klien itu adalah misalnya hanya UMKM, toko online, atau hanya usaha kayak contoh banyak barbershop juga misal gini, barbershop yang chainnya nggak gede, skala perusahaannya nggak gede, tapi pakai jasa teman-teman influencer buat ngegedein promonya. Itu kan bukan hal yang gede, Betul. 2 juta, 3 juta rupiah, tapi dia juga tetap harus spare kan dari situ kan. Betul. Wah, itu dia tuh. Memang kalau gua lihat yang terutama di yang freelancer ini ya, karena kan mereka banyak kan melakukan kegiatan usahanya itu sama orang yang nggak motong pajak nih, misalnya kayak orang pribadi segala macam. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya pajak yang dibayar itu sama aja kayak misalnya kalau lu kerja di perusahaan gitu. Oke. Nah, sebenarnya tarif yang si pegawai atau karyawan di perusahaan ini yang dibayarkan itu ya sebenarnya tarifnya sama aja, yang kayak 5, 15, 25. Cuman kalau di perusahaan kan yang kerja nih, kita kerja nih sebagai pekerja gitu, digaji tiap bulan. Nah, tiap bulan juga udah langsung dipotong. Jadi mungkin bedanya di sana. Kalau freelancer kan ya dia dapat bersih, cuman nanti harus dilaporin buat dipotong. Iya. Gitu. Dan ngelaporin itu yang sering miss kan di situ kan. Betul. Ingat, lapor SPT tahunan orang pribadi paling lambat itu 31 Maret. 31 Maret. Kemarin dong. Sekarang belum. Februari. Oh iya. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Bulan sebulan lagi. Oke, contoh satu lagi terakhir mungkin pertanyaan gue. Kayak contoh misal ada orang kreatif, biasanya sebuah produk keartisan, mau itu seniman, influencer, musisi atau apapun, salah satu revenue pendapatannya adalah dari merchandise. Contoh mereka bikin kaos, bikin apa. Ini jelimet dikit nih ya. Misalnya band bikin kaos. Penghasilannya untuk bareng nih nanti. Kaos mereka misalnya kita ambil gampang ya, 200.000 jualnya. Produksinya misalnya 100.000, ada untung 100.000. Terus terjual misalnya 500 piece. Berarti ada untung berapa tuh? 500 juta misalnya gitu ya. Nah, itu kan keuntungan bersama. Oke. Ketika balik lagi, ini bukan sebuah band yang institusi ya, personal. Tapi misalnya pendapatan mereka dari merchandise bisa lumayan kayak gitu. Terus dari 500 juta itu dipecah lagi untuk anak bandnya, ya untuk manajerial, untuk apa. Gimana itu? Kalau itu orang pribadi, lo agak sulit ya untuk mecah itu. Oke. Karena lo kan cuma satu NPWP doang, dipotong. Oke lah, kita bicara merchandise, nggak ada pemotongan pajak lah ya. Kalau lo jualnya ke orang pribadi, iya. kecuali lo jualnya ke distributor segala macam mungkin ada. Tapi kalau ini jualnya ke masing-masing Direct to orang, customer. e-commerce dan lain sebagainya ya nggak ada pemotongan. Nah tapi cuannya itu atau untungnya itu ya seharusnya dibagi-bagi juga sih ke masing-masing orang. Jadi berapa dapat berapa ya. Dan masing-masing itu yang juga ngelapor gitu. Betul. Oke. Meskipun tadi misal 500 juta gitu ya. Anggap 5 orang aja deh personilnya. Masing-masing 100 juta tuh. Ya dia harus tetap lapor gitu. Betul. Oke, paham. Beda kalau lu bilang, oh gua tadi itu dapat job manggung gitu kan. Satu orang pakai NPWP satu orang nih. Misalnya lu lah gua bilang ya, satu orang nih 500 juta. Nah, kan sebenarnya sama si yang perusahaan ini cuma taunya kan lu. Iya. Jadi pajaknya itu ya lu masuk di lu semua gitu. Kadang yang suka Ini cash lu juga bro. Iya makanya. Oke. Gue kayak tersindir barusan.
karena mungkin teman-teman beberapa tahu, gue juga handle beberapa artis gitu kan, sebagai manajer gitu ya. Ya kan transfernya bisa ke rekening gue kan, atau ke rekening mereka langsung. Tapi Iya. biasanya gue yang manage semua. Karena kenapa ke rekening gue? Biar lebih gampang gue yang mecahnya. Karena di produksi sebuah band kan nggak kompleks, nggak artis playernya, ada krunya yang transferin langsung semua gitu loh. Tapi kan karena utamanya ke gua Nah, yang kena pajak nih. jadi lu dari contoh tadi 500 juta itu ya 500 juta lu kena semua. Yang lu kasih ke bagi-bagi ke yang lain, si A, si B, si C ya nggak kena. Karena lu bukan pemotong pajak sebagai orang pribadi kan. Tapi kalau guanya perusahaan, kena tuh semua tuh, 5 yang di bawah gua misal. Betul. Wah, kena lu besok lu. Udah jago dia. Kena lu besok lu berarti. Pajak 101 nih udah. Waduh. Gila. Mungkin terakhir dari gua. Apa ya? Kasih satu statement atau satu penjelasan dari kalian yang menenangkan orang-orang kreatif seperti gua dan teman-teman untuk memulai atau mulai into kegiatan pajak ini. Mungkin dari masing-masing dari kita lah ya. Ya, boleh. Boleh. Mungkin kalau dari gua itu sebenarnya pajak itu memang harus gua akui agak rumit lah ya. Karena banyak rate di perpajakan kita ini. Tapi setelah lu tahu basic-basicnya itu juga nggak serumit itulah. Karena umumnya penghasilan setiap orang itu akan sama setiap tahun. Jadi dia rate yang berbeda-beda itu kalau penghasilannya itu bermacam-macam. Nah, kalau penghasilan lu sama setiap tahun, umumnya tahun depan akan sama lagi. Dan lu udah bisa kira-kira lah, kira-kira pajak gue berapa ya, kira-kira gue harus bayar berapa ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian masih takut, ya silahkan tanya ke konsultan pajak. Jualan lagi nih jadinya gue. Betul sih. Ya itu ya, mungkin dengan konsultasi ke konsultan pajak, mungkin angkanya akan selalu ada tuh ya. Angka akan ketemu tuh nilai pajak yang harus lo bayar berapa. Tapi setidaknya itu membantu lo cari jalan keluarnya kan gitu kan. Betul. Dan kita di sini juga bukan cuman ngitung ya. Kalau ngitung mungkin lu ke kantor pajak atau ke ya gue bukan ngomong kasar, orang-orang yang admin juga semuanya bisa gitu kan. Cuman kita di sini lebih ke tax planning lah. Tax planning juga gimana sih, lu harus spare berapa, lu harus masuk ke kategori yang mana supaya ini tuh menjadi the best choice untuk para klien kita. Oke. Kalau lu, Win, gue takut nih gue dari Darwin nih. Enggak sih, kalau gua justru gini, gua mau bilangnya gini. Sebenarnya kadang itu kan yang ditakutin dari pajak itu karena mereka ini kan nggak ngerti nih, gitu kan. Konsekuensinya apa kalau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti bisa salah istilahnya. Contoh nih, lu nggak tahu bayar pajak berapa, ngitung sendiri segala macam, salah. Bayarnya bisa lebih gede gitu kan, atau nggak sesuai gitu kan. Nah, sama kalau menurut gua nih, daripada kayak kalian itu nunda-nunda nih, kayak umpet-umpetan, nggak mau bayar pajak segala macam gitu kan. Balik lagi kayak kata Hans, yang di dunia ini ada dua yang nggak bisa dilewatin nih. Satu pajak, satu kematian. Maksudnya ya ujung-ujungnya kalian akan bayar dan justru malah lebih gede bayarnya. Jadi better ya buat ketenangan diri sendiri lah, kayak gue pengen tenang nih, gue nggak mau dikejar-kejar oleh kayak istilahnya gue punya utang atau segala macam, ya better mulai dirapiin pajaknya gitu sih. Gimana bro? Semakin tenang atau semakin takut Satu nih? pertanyaan terakhir banget. Biar nggak deg-degan nih yang lain juga, tapi gue juga biar tenang. Itu gue utang nggak sih? Kalau gue nggak bayar pajak tuh gue jadinya utang nggak sih sebenarnya? Apakah sama nggak tuh pengertiannya? Menurut lo? Utang sama negara deh, gitu. Iya, Betul. bisa dibilang kayak gitu sih. Karena pajak itu ya kontribusi ke negara gitu kan. Mulai harus ngecek data lagi semua, ngecek transaksi apa atau ada payment apa, aliran dana apa gitu yang kalian harus laporkan di situ. Dan
siapkan mental dan uang juga pada akhirnya gitu loh. Ini memang agak kompleks sih, tapi mau nggak mau emang harus dilakuin sih ya. Mau nggak Jangan mau harus sampai lo disuratin oleh orang pajak ya, entah itu HR-nya, entah itu pemeriksa pajaknya, karena kalau sudah disuratin, biasanya dendanya akan lebih besar dari yang kita sebutkan tadi. Oke, gue thank you, gue thank you banget Siap. buat hari ini. Thank you. Oke, jadi teman-teman itulah obrolan singkat kita dengan Bro Andi terkait perpajakannya. Nah, sampai jumpa di video podcast kita berikutnya. Thank you.